Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian ini dan kita akan berdoa. Setelah itu kita dengar firman-Nya. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Percayalah bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk selalu menolong dalam kehidupan saudara. Ketika saudara tidak kuat, ketika saudara tidak mampu, ketika saudara terhanyut dalam hal yang tidak benar, tangan Tuhan ada padamu. Ruang hatiku, amin, amin. Ada mujizat dalam bersyukur. Ketika saudara bersyukur, ada mujizat yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku tenang. Amin. Kami menang Tuhan bersama Engkau Bapa, karena kami tenang Tuhan dalam setiap ketaatan kami. Ketika saudara menjadi orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan, percayalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagimu. Engkau sungguh baik. Bapa, terima kasih. Kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu seperti Maria, Bapa. Kami mau dengar pengajaran-Mu hari ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Bacaan lanjut dari kemarin ya. Sekarang ke ayat yang ke-13 sampai ke ayat yang ke-19a. Sudah siap? Haleluya.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Itu hal yang mudah, bukan hal yang sukar. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Wow, ini mujizat yang luar biasa. Hanya karena apa? Mau berendam dalam sungai Yordan yang kotor, dia mencelupkan 7 kali. Dia mencelupkan lagi sampai 7 kali dan dia menjadi tahir. Ketika dia tahir, Tuhan yang mentahirkan itu, semuanya menjadi pulih dan sehat. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di sini, bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel." Luar biasa, ini yang menjadi kesaksian ya, di seluruh bumi lo nggak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Elisa diberkati, tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan." Perhatikan ya, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Nabi Allah ini Elisa tidak mau pemberian itu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Jadi ada perjanjian secara khusus bahwa Tuhan yang tadinya yang tidak dikenal oleh Naaman itu sudah dihentikan, tidak akan menyembah lagi di sana. Dan kiranya Tuhan yang besar mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan yang besar mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdilah. Kita berhenti sampai ayat 19, kita akan lanjut untuk berikutnya. Haleluya. Di sini yang mau saya katakan berbicara tentang apa? T-A-A-T. Tidak bisa dibolak-balik. Kalau berontak itu akan menuju pada kehancuran. Tetapi ketaatan itu menuntun pada kemuliaan. Itulah sebabnya di akhir zaman ini Tuhan mencari orang percaya yang bukan sekedar mencintai dan mengenal Tuhan, tetapi mencari orang-orang yang berjalan dalam ketaatan. Saudara mau taat? Haleluya. Ketika saudara taat, saudara akan berhasil dengan luar biasa. Pada hari terakhir, setiap kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita berkata cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Hati-hati ya. Aku sudah melayani Tuhan, aku mencintai Tuhan. Tetapi Tuhan berkata pada hari yang terakhir, "Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau pembuat kejahatan." Kalau kita tidak benar di hadapan Tuhan, itu jahat loh di hadapan Tuhan. Hal sekecil apapun itu kejahatan buat Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, jangan sampai kita membuat kejahatan. Karena itu meskipun tawaran dunia menggiurkan tentang hidup bertubi-tubi datang menghadang kita, situasi hidup tidak mendukung, marilah kita tetap hidup dalam ketaatan. Jangan gampang terhanyut, terombang-ambing dengan kesukaan dunia ini. Dunia seringkali menipu kepada saudara, tetapi milikilah ketaatan ya.
di tengah situasi yang tidak menyenangkan dan tidak mendukung, di tengah keadaan yang mencekam baginya, tetapi Naaman tetap menjadi contoh dan teladan bagi kita. Dia tetap pergi ke Sungai Yordan, dia tetap mencelupkan dirinya sampai 7 kali. Ada 4 hal yang mau saya ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Hal yang pertama, mujizat terjadi dengan dahsyat dalam hidup saudara itu karena apa? Ayo, contohnya dari Naaman ya, saya mengambil dari Naaman ini. Naaman seorang panglima tetapi sakit kusta. Semua tabib yang hebat di kota Aram pasti sudah didatangi oleh Naaman, tetapi keadaannya tidak semakin baik. Dalam keadaan seperti itu bisa saja dia putus asa dan berkata, sudah tidak ada pertolongan dan mukjizat dalam hidupku. Tetapi apa yang terjadi? Ketika diperkenalkan seorang nabi yang mengandalkan Tuhan, dia siap menjalankannya dalam ketaatan. Yang terjadi adalah mukjizat yang dahsyat. Segala sesuatu yang manusia katakan sudah tidak mungkin, tetapi kalau Allah campur tangan di dalam ketaatan kita, di dalam ketaatan saudara, maka perkara yang dahsyat itu pun akan terjadi pada saudara. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Yang kedua, sukacita mengalir di dalam hati saudara. Ketika saudara taat pasti ada sukacita. Ketika saudara hidup dalam ketaatan, perhatikan, maka tidak ada lagi rasa bersalah. Benar gak? Dan kekecewaan yang menekan saudara. Kalau saudara taat, saudara sudah benar, ya digosipkan orang apa, difitnah orang apa, dituduh orang apa. Saudara taat, jangan ada kekhawatiran, jangan ada kekecewaan. Mengalir aja dengan sukacita. Karena apa? Intimidasi tidak lagi menghantui orang-orang yang taat. Saya cuma meminta kita hidup taat supaya tidak dihantui dengan apa? Intimidasi pekerjaan-pekerjaan syaitan gitu ya. Ada damai sejahtera dan sukacita surgawi yang terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering di hati saudara. Benar enggak? Ya, maka dari itu milikilah ketaatan. Itulah bagian dari orang-orang yang taat. Kalau saudara taat, saudara akan menikmati damai sejahtera bagaikan sungai yang terus mengalir dan berkat-berkatmu tidak pernah tertutup. Ada aja. Saudara kepingin apa keturutan, saudara pingin ini, iya pasti bisa. Namun milikilah ketaatan. Hal yang ketiga, kita akan menang atas setiap masalah. Orang-orang pintar bisa jatuh bangun dan maju mundur, tetapi orang yang berjalan dalam ketaatan akan dipimpin Tuhan dari kemenangan lepas kemenangan untuk masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Wow, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini janji Tuhan yang enak dan saudara harus melakukannya ini. Kalau enggak nanti kecewa dan ketinggalan loh. Selagi kita masih hidup di muka bumi ini kesempatannya. Kalau kita sudah pulang ke rumah Bapak, itu mahkotanya gitu. Masalah sudah pasti akan datang silih berganti, tetapi kemenangan Tuhan sudah dijamin bagi orang-orang yang taat melakukan kehendak Allah. Saudara mau taat melakukan kehendak Allah? Sukar, sulit, terjepit, susah, sedih, tapi tidak apa-apa. Ada Yesus beserta kalian ya. Hari depan kita akan penuh dengan harapan. Bisa saja hari ini saudara ada dalam pergumulan, tetapi hari depan orang-orang yang taat akan penuh harapan dan damai sejahtera. Kalau hari-hari ini saudara punya pergumulan itu biasa, sudah biarkan aja itu terus berjalan dan berlalu. Tetapi percayalah di hari depan saudara akan mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Tuhan yang akan tuntun dengan cara hidup, dengan caranya dia. Saudara tidak akan pernah dibiarkan terlena. Saudara tidak akan pernah dibiarkan sendirian dalam kesusahanmu, dalam kesedihanmu. Tidak, Tuhan selalu besertamu. Hari ini, dalam detik ini, bentar lagi sudah ada telepon yang berdering memberikan sukacita dengan cara Tuhan.
Hidup Kristen bukan soal hari ini atau sekarang, tetapi bagaimana saudara beriman dan kemudian menerima segala janji Tuhan dari hari depan kita yang penuh harapan. Firman Tuhan menjamin bahwa hari depan kita penuh dengan harapan. Kita baca yuk sebentar biar enak di dalam Yeremia 29. Kita ke Yeremia ya. Kita ke dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bentar. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita, rancangannya selalu yang terbaik buat saudara. Amin. Saudaraku yang kekasih, ketaatan tidak memandang situasi, ya. Ketaatan tidak memandang situasi. Aku mau taat kalau situasinya enak, loh, tidak. Situasi tidak enak pun harus tetap taat. Setuju? Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada perubahan. Sekali melakukan firman Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan sampai akhir. Amin. Setuju? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Orang-orang yang taat akan selalu melihat perkenanan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya setiap hari. Tuhan akan selalu berkenan, saudara akan tetap bersuka cita dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, pengajaran firman-Mu hari ini. Kami mau terus belajar untuk taat, karena kami tahu Tuhan, hasil dari ketaatan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan, ada ketenangan, dan ada berkat yang melimpah-limpah. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Kami percaya. Untuk itu kami tetap Yesus, tetap menjadi milik kami. Kami tetap firman ada di dalam kami. Dan kami akan lakukan semuanya Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu Bapa dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah mereka menikmati bersama dengan keluarganya mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.